Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran informatika bersama Ibu Astuti Alwiyah. Kali ini kita akan membahas materi tentang teknologi informasi dan komunikasi, pengenalan antarmuka pengguna. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami antarmuka pengguna berbasis grafis, mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun antarmuka berbasis, mampu menentukan komponen antarmuka grafis yang diperlukan, mampu mengelola folder dengan terstruktur, dan mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sebagai memudahkan akses yang efisien. Pengenalan antarmuka pengguna. Manusia melakukan interaksi dengan perangkat melalui berbagai cara. Kita menggunakan tombol untuk menghidupkan atau mematikan perangkat televisi, mesin cuci, atau pendingin ruangan, yang bisa diwakilkan dengan alat pengendali jarak jauh atau disebut remote control. Teknologi saat ini mampu menangani interaksi perangkat dengan penggunaan melalui tombol nyata, papan kunci atau keyboard, sentuhan ke antarmuka grafis yang bisa disebut Graphical User Interface atau GUI, maupun suara atau Voice User Interface atau VUI. GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen grafis sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. GUI menjadi populer karena lebih intuitif, mudah digunakan dan dipelajari daripada model interaksi Command Line Interface atau CLI yang memerlukan perintah yang harus diketik. Dengan CLI, jika pengguna tidak tahu perintahnya atau salah tik, perintah tidak dapat dimengerti oleh komputer. Dengan GUI, pengguna tinggal memilih perintah yang disediakan. Di keterangan di bawah itu ada gambar GUI, ada CLI, dan ada PUI. Nah, yang CLI itu GUI itu yang ikon-ikon yang gambar, kemudian yang CLI yang keterangan gambar nomor 2, dan yang PUI itu yang nomor 3. Jenis-jenis komponen yang ada di GUI itu Windows, objeknya ada sub-objeknya ada title bar, slide bar, dan lain sebagainya, bisa kalian lihat dan kalian baca. Kemudian ada objek atau dialog model, dialog. Untuk keterangan selanjutnya bisa kalian baca. Materi selanjutnya yaitu folder dan file. Folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Dalam dunia nyata, folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen seperti surat, invoice, nota, dan lainnya, atau berisi map yang lebih kecil. Folder atau directory dikelola oleh program komputer yang disebut sebagai file manager yang merupakan bagian dari sistem operasi. File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. Nah, di samping itu ada gambar folder ya, anak-anak. Nah, di dalam file itu ada namanya ekstensi file, yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file,
Sebagai contoh, flower.jpg adalah file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar atau image. Ada juga surat.docx atau surat.docx adalah file dokumen Microsoft Word. Presentasi.ppt atau presentasi PPTX adalah file dokumen presentasi Microsoft PowerPoint, dan program X adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. Nah, sebagai contohnya itu ada di keterangan di bawahnya ya, anak-anak bisa kalian lihat. Folder memiliki struktur berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar berikut ini ya, gambarnya di keterangannya. Pada contoh, program file adalah folder. Folder tersebut memiliki anak subfolder yang bernama Adobe. Di dalam subfolder Adobe ada Acrobat DC. Di dalam subfolder Acrobat DC terdapat folder Acrobat. Di dalam subfolder Acrobat terdapat folder Acrochap. Di dalam subfolder Acrochap terdapat folder Locales yang tidak memiliki subfolder lagi. Itu bisa kalian lihat ya contohnya. Pengelolaan folder. Pembuatan folder atau directory dan pengelolaan file dalam folder yang terstruktur menjadikan proses pencarian file untuk digunakan kembali lebih efisien. Pengelolaan folder dan file adalah fitur yang ada pada sistem operasi yang biasa disebut File Management System atau File Explorer. Pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Windows. Nah, kalian dapat membuat folder. Cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home, kemudian kalian klik New Folder atau klik kanan pilih New Folder, bisa juga seperti itu. File dan folder juga bisa disalin atau di-copy, ditempel atau dipaste, diganti nama, rename, dipotong atau di-cut, dihapus, di-delete, atau mengubah ikon di menu Properties. Nah, seperti kalian lihat ya, file dan folder juga bisa dicari dengan mengetikkan nama file atau folder pada kolom search ya, ada di sebelah kanan biasanya. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan keinginan kita, misalnya dari tanggal terakhir kita ubah dan tipenya. Ini bisa kalian lihat ya di gambarnya. Sekarang kalian coba praktik ya membuat folder dengan nama kelas kalian, kemudian dalam folder tersebut kalian berikan folder lagi dengan nama kelas, dalam folder berikan file bebas. Contohnya ya, folder 7A misalnya, subfoldernya informatika, kemudian subfolder lagi nama kalian dan nomor absen, kemudian filenya apa PPT, apa Paint, apa JPEG, apa Doc, dan lain sebagainya. Jadi materi tentang teknologi informasi dan komunikasi, tentang pengenalan antarmuka pengguna dan folder. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.